Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita akan mendengarkan firman Tuhan. Langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini itu tenang. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang-orang yang di luar sana hidupnya sulit untuk mendapatkan yang namanya ketenangan. Mereka sangat sulit untuk merasakan yang namanya tenang, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika mereka tidak merasakan yang namanya ketenangan, artinya hidup mereka itu dalam keadaan yang namanya ketakutan. Mereka mungkin merasakan yang namanya khawatir. Mereka mungkin merasakan yang namanya bimbang, Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaan dalam kehidupan kita yaitu, apakah kita bisa merasakan yang namanya hidup tenang? Apakah kita bisa merasakan hidup kita tenang? Dan bagaimana cara kita bisa hidup tenang? Bagaimana cara kita bisa hidup tenang? Yaitu kita perlu yang namanya damai sejahtera. Kita perlu yang namanya damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera ini di mana keadaan kita, di mana hati kita, pikiran kita, hidup kita ini merasakan yang namanya stabil. Hidup kita merasakan yang namanya dalam keadaan stabil atau tenang. Kita tidak merasakan yang namanya khawatir, kita tidak merasakan yang namanya ketakutan, kita tidak merasakan yang namanya bimbang. Itu adalah damai sejahtera. Damai sejahtera seperti apa yang harus kita perlukan dalam kehidupan kita? Kita lihat di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya damai sejahtera yang dari Tuhan yang harus ada dalam kehidupan kita. Ketika damai sejahtera yang dari Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka kita otomatis akan merasakan yang namanya tenang. Kita akan tetap terus tenang, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita mempunyai yang namanya damai sejahtera, dalam kita menghadapi masalah persoalan dalam kehidupan kita akan melaluinya dengan tenang. Nah, damai sejahtera dari Tuhan ini bersifat terus menerus, Bapak Ibu Saudara. Ketika damai sejahtera yang dari Tuhan kita rasakan, itu bukan sementara, tetapi terus menerus akan kita rasakan ketika kita merasakan yang namanya damai sejahtera yang dari Tuhan. Nah, di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-27 mengatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera yang dari Tuhan itu bukan seperti damai sejahtera yang dari dunia ini yang memberikan kepada kita. Artinya dunia ini bisa memberikan kita damai sejahtera, Bapak Ibu. Tetapi damai sejahtera yang dari dunia ini bersifat sementara. Dia tidak akan terus menerus ada dalam kehidupan kita. Artinya damai sejahtera yang dari dunia ini hanya sementara. Tetapi ketika damai sejahtera yang dari Tuhan akan tetap terus ada dalam hati kita, dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita. Makanya ketika damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita, maka hidup kita menjadi stabil, Bapak Ibu Saudara. Kita tetap akan tenang. Nah, tetapi ada beberapa hal atau ada 2 poin yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita ketika kita ingin merasakan yang namanya damai sejahtera dari Tuhan. Yaitu yang pertama di Filipi 4 ayat yang ke-4. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Yang harus kita perlukan di dalam kehidupan kita dan kita perhatikan yaitu bersukacita.
harus ada yang namanya di dalam kehidupan kita sukacita. Firman Tuhan mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Kita bersukacita di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ketika ada dalam kehidupan kita yang namanya sukacita, maka damai sejahtera itu, maka setiap apapun yang kita lalui, setiap apapun yang kita hadapi, kita bisa melaluinya semuanya itu. Ketika kita bisa bersukacita di dalam Tuhan, bersukacita dalam segala hal, dalam keadaan apapun kita tetap terus bersukacita. Ketika kita ingin merasakan yang namanya damai sejahtera dari Tuhan, kita harus memiliki yang namanya bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan dan kita perlukan. Yang kedua yang harus kita perhatikan dan perlukan ketika kita ingin merasakan damai sejahtera dari Tuhan, yaitu kita harus memperhatikan yang namanya hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, kita mempunyai hubungan yang erat, yang dekat, dan bahkan kita melekat dengan Tuhan, maka kita akan merasakan damai sejahtera yang luar biasa yang dari Tuhan. Oleh sebab itu, di ayatnya yang ke-6 mengatakan seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita memperhatikan hubungan kita dengan Tuhan. Kita memperhatikannya seperti apa? Melalui doa-doa kita. Melalui apa? Hubungan pribadi dengan Tuhan. Tetapi ketika kita bisa memperhatikan hubungan kita melalui doa kita, melalui kita rajin beribadah, rajin berdoa, kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita mengucap syukur senantiasa. Kita mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita bisa yang namanya mengucap syukur dan kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, maka damai sejahtera yang dari Tuhan akan kita bisa rasakan. Oleh sebab itu kedua poin ini diingatkan kembali pada pagi hari ini, yaitu kita harus bersukacita senantiasa dan kita harus memperhatikan hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita jauh atau dekat dengan Tuhan? Kita harus melekat dengan Tuhan, kita harus mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami diingatkan kembali bahwa ketika kami mau merasakan damai sejahtera yang daripadamu Tuhan, kami harus memiliki yang namanya sukacita di dalam Engkau Tuhan. Dan kami harus memperhatikan hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Kami harus tetap terus dekat dan erat dengan Engkau Bapa yang baik. Terima kasih banyak Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Biarlah Roh Kudus yang menyertai dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu.